Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi pada video recording kali ini Bapak akan menyampaikan pembahasan tentang materi event handling. Nah, apa saja yang menjadi tujuan dari materi ini? Yang pertama, Anda mengetahui apa itu high level event, apa itu low level event pada pemrograman mobile Android. Kemudian Anda mengetahui teknik untuk menghandle suatu event pada sebuah widget di pemrograman Android. Kemudian yang terakhir, Anda bisa membuat aplikasi mobile Android sederhana yang di dalamnya menerapkan event handling. Nah, itu tujuan dari materi ini. Kemudian kita masuk ke teori singkat. Sebelum masuk ke listener, yang pertama yang harus kita pahami adalah apa sih sebenarnya event handling itu. Jadi tidak berbeda dengan event handling yang mungkin pernah Anda ketahui pada pemrograman GUI pada aplikasi desktop. Pada intinya event handling ini adalah teknik ketika suatu pengguna aplikasi memberikan suatu aksi, maka aplikasi akan memberikan suatu reaksi tertentu. Jadi ada aksi, ada reaksi. Intinya seperti itu. Jadi actionnya apa? Misalkan actionnya klik atau sentuh, maka aplikasi akan memberikan reaksi apa? Misalkan tampilkan pesan atau pindah ke halaman yang lain dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya seperti itu yang dimaksud dengan event handling. Nah, khusus untuk pemrograman mobile Android, ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Pertama, ada istilah namanya listener ya. Listener. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa, listener itu pendengar ya. Pendengar. Nah, maksudnya apa? Jadi listener ini adalah sebuah objek yang mendeteksi ya, mendengarkan adanya sebuah event yang terjadi pada sebuah widget. Jadi suatu widget itu istilahnya ketika dia diklik atau disentuh atau digeser, nah si listener inilah yang bertugas untuk mendeteksi event tersebut. Begitu. Nah, ada dua macam event yang terjadi pada suatu widget pada pemrograman mobile Android. Yang pertama high level event, yang kedua adalah low level event. High level, low level. Apa perbedaannya? Kalau high level event, secara singkat ya, high level event itu hanya terjadi pada widget-widget tertentu. Contoh misalkan edit text, kemudian contoh widget yang lain kita bisa lihat di sini ya, ada edit text, radio group, component button, adapter view, sidebar. Nah, sebelum kita lihat tabel tadi, kita kembali ke atas. Jadi pada intinya high level event itu widget tertentu. Sebaliknya kalau low level event itu ya, low level event nah ini ya, low level event dapat terjadi pada semua tipe widget ya. Nah, kenapa seperti itu? Jadi untuk high level event itu listener yang spesifik dimiliki oleh widget tertentu. Contoh misalkan di sini edit text itu memiliki listener event editor action ya, dimana tentunya ini tidak akan dimiliki oleh katakanlah button ataupun sidebar atau widget-widget yang lain ya. Jadi karena ini khusus untuk edit text ya, karena ada editor action. Kemudian untuk low level event, listener untuk widget itu didefinisikan di dalam superclass, yaitu class view ya, dimana seperti kita ketahui bahwa widget itu merupakan turunan dari class view ya. Semua widget di Android itu turunan dari class view, atau bisa kita bilang view ini adalah superclass dari semua widget. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip OOP, ketika kita punya superclass dan dia memiliki atribut atau memiliki behavior tertentu, maka kelas-kelas turunannya itu akan mewarisi gitu ya, mewarisi behavior ataupun atribut dari superclassnya. Demikian yang terjadi pada listener atau event listener pada class view. Ketika didefinisikan di class view, maka semua widget yang merupakan turunan dari class view itu akan memiliki event listener tadi. Oke ya. Jadi contoh low level event ini contohnya ini, misalkan on click listener ya.
Artinya apa? Semua widget itu pasti bisa menerapkan event ini ya, atau mendengarkan event on click. Nah, di sini ada tabel yang menampilkan contoh beberapa widget ini ya, kelas widgetnya ada di text, command button, radio group, ada adapter view, sidebar. Kemudian di kolom sebelah kanannya ada interface yang dimiliki oleh edit text misalkan di sini ya. Contoh interface-nya di sini adalah on editor action listener. Kemudian yang paling kanan di sini ada kolom untuk metode yang harus di override ketika kita mengimplementasikan atau menggunakan interface listener ini untuk mendengarkan suatu event tertentu, maka kita harus mengoverride ini, metode-metode ini. Artinya contoh misalkan di sidebar, ketika kita mengimplementasikan interface listener on sidebar change listener, maka kita harus mengoverride 3 metode ini ya, on progress change, on start tracking touch, dan on stop tracking touch. Kemudian tabel yang berikutnya di sini ada contoh low level event. Tentunya di sini kelas yang digunakan ada kelas view yang merupakan superclass dari semua widget. Kemudian contoh interface listenernya di sini ada on click, on long click, on key listener, on focus change, dan on touch. Dan sebelah kanan metode yang harus di override ada on click, on long click. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau yang untuk low level event ini mudah melihat ininya ya. Jadi setiap interface listener, maka metode yang harus di override ini nama depan dari interface-nya ya. Kita hilangkan listener-nya. Namun di sini kalau yang ini interface huruf hafalnya besar, maka yang metode itu huruf hafalnya kecil. Gitu ya. Tapi kalau yang untuk high level event belum tentu seperti itu ya. Karena di sini kita bisa lihat satu interface listener bisa memiliki beberapa metode yang harus di override. Oke, itu tadi tentang apa itu interface listener, kemudian high level dan low level event, perbedaannya apa, baru saja kita bahas. Berikutnya teknik menghandle suatu event. Nah, ada 4 cara atau 4 teknik penulisan atau kodenya ya. Jadi teknik penulisan event handling ada 4 cara. Pada prinsipnya tujuannya sama, yaitu menghandle suatu event yang terjadi pada sebuah atau suatu widget. Nah, di sini ada 4 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan kelas aktif sebagai listener. Nah, ada step-stepnya yang bisa kita lihat di sini. Nah, nanti untuk memudahkan pemahaman bisa kita coba di project. Saya sudah sudah membuat suatu project dengan 2 button di sini ya, project sederhana untuk uji coba event handling. Ada button hello dan button hi. Nanti kita coba dengan teknik event handling yang kita pelajari, kita coba tulis di sini untuk menghandle satu event klik ya, atau sentuh ya. Kita sentuh di button hello ataupun button hi, kemudian aplikasi akan menampilkan suatu pesan ya. Kalau di aplikasi desktop biasanya kita sebut message box misalkan. Kalau di aplikasi Android kita bisa menggunakan salah satu contohnya adalah toast ya, semacam pop up yang ada di bagian bawah screen atau layar. Nah, kembali ke teknik menghandle suatu event. Yang pertama menggunakan kelas aktif sebagai listener. Cara yang pertama, kita import terlebih dahulu interface listener yang akan kita gunakan ya. Misalkan kita menggunakan on click listener, kemudian di kelas aktif sebagai listener, interface listener langsung kita tambahkan di bagian setelah deklarasi kelas ini ya. Jadi misalkan public class, nama activity-nya extend activity atau app compat activity, kemudian kita tuliskan implements interface listener-nya apa. Misalkan kita mau handle event on click, berarti kita tuliskan on click listener di sini. Nah, misalkan kita coba langsung saja di sini. Nah,
di sini. Nah, kalau kita menggunakan IDE semacam Android Studio, langkah pertama ini bisa kita persingkat dengan menggunakan autocomplete. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau kita langsung tuliskan di sini implements on click, nah di sini akan muncul pop up-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat di sini ada package Android View.view. Ini sama namanya, on click listener, di sini on click listener, tapi di sini berbeda package-nya. Yang atas Android View.view, yang bawah Android Content.dialog interface. Yang akan kita gunakan adalah Android.view.view. Maka Anda pilih ini, enter. Yang terjadi, Android Studio akan otomatis mengimport kelas yang dibutuhkan atau package yang dibutuhkan seperti ini ya. Nah, kenapa di sini .view saja? Nah, berbeda dengan yang di sini .view .onClick listener. Nah, ini sebenarnya sama saja karena di sini dituliskan ulang view.onClick listener, sedangkan di sini view-nya tidak ada. Jadi sama. Jadi kalau kita mau buat seperti ini juga tidak ada masalah. Sini kita hapus. Nah, sama aja. Nah, kalau kita perhatikan ada tanda merah. Kenapa? Ingat tadi ketika kita mengimplementasikan suatu interface listener, maka kita harus mengoverride satu metode ya, sesuai dengan yang ditampil di sini. Maka di sini kita harus mengoverride metode on click. Nah, kalau kita lihat di Android Studio, nah, kita bisa menggunakan di sini ya. Di sini ada pesan errornya, class main activity must either be declared abstract bla 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 bla. Nah, di sini ada tombol untuk implement methods. Nah, bisa kita gunakan cara ini, atau kalau Anda di tempat Anda ada muncul icon bola lampu, nah mungkin di situ bisa juga digunakan. Sama saja pada prinsipnya. Nah, ini saya pilih ini, cara ini on click, kemudian saya klik OK. Nah, dengan cara seperti ini pesan errornya akan hilang, namun metode yang kita override masih kosong di sini ya, masih empty. Oke, kita kembali ke job sheet. Nah, di sini langkah kedua, gunakan kelas aktif, implement sudah, kemudian implement interface untuk listener. Nah, di sini ini adalah contoh kode yang kita override, metode yang kita override, tapi sudah ada isinya di sini. Nah, mungkin parameternya nama variabelnya berbeda. Di sini view, kemudian nama variabelnya v, di sini view, nama variabelnya view huruf v kecil. Tidak ada masalah ya. Jadi nama ini bisa kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian di dalam kode ini kita akan menggunakan switch case untuk mendeteksi, karena kita di sini punya dua button, maka saya harus mengetahui button yang diklik itu yang mana, gitu ya, yang hello atau yang hi. Maka di sini kita punya ID button hello, jangan lupa nama ID-nya karena yang akan kita panggil berdasarkan ID-nya. Jadi di sini bisa kita tuliskan switch view, karena kita menggunakan variabel view get ID. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat dua case berdasarkan ID-nya. Case air.id button hello yang pertama. Yang kedua, ini kita break dulu, baru nanti kita isikan. Case air.id button hi. Nah, di sini kita coba buat, ini boleh kita tambahkan defaultnya, misalkan langsung kita break saja. Oke. Nah, misalkan di sini kita akan tampilkan pesan, kita menggunakan tools make text misalkan. Kalau kita tidak hafal parameter yang digunakan, bisa itu kan muncul. Ini nggak kelihatan mana. Sorry.
Ada 3, kita gunakan yang atas ya, yang konteks, car sequence, kemudian duration. Untuk konteksnya kita buat this activity, kemudian car sequence-nya pesan yang akan kita tampilkan, misalkan you click hello button. Kemudian durasinya nah kita gunakan ini toast dot length short misalkan ini. Nah untuk yang bawah kita copy saja, you click hi button. Nah seperti ini. Nah ini contoh kode sederhana sehingga nanti ketika button hello diklik akan menampilkan pesan ini, sedangkan ketika button hi diklik akan menampilkan pesan ini. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Jadi kalau kita lihat di sini kita harus mengset listenernya ya. Jadi masing-masing button tadi harus kita set listenernya ke kelas aktif ya. This artinya ini kelas main activity karena inilah kelas yang mengimplementasikan on click listener. Nah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita bind dulu objek button kita, misalkan button hello, button hi, saya jadikan satu baris. Jangan lupa di sini kita import ya. Kalau kita gunakan autocomplete akan langsung muncul di sini. Kalau enggak, kalau tidak Anda lihat shortcutnya apa. Kemudian di bagian method onCreate dari kelas main activity atau activity yang Anda gunakan, kita bind dulu, Jadi sebenarnya button hello itu yang mana sih? Nah, kita gunakan find view by ID. Button find view by ID r.id.button hello seperti ini. Keduanya juga sama. Button hi itu adalah kita cast, kemudian find view by ID rid.button hi. Oke, terakhir baru kita set listenernya seperti ini. Jadi button hello itu listenernya adalah send on click listenernya adalah kelas aktif sekarang. Begitu juga dengan button hi, kelas listener on clicknya adalah kelas aktif. Nah dengan cara seperti ini maka ini sudah bisa kita sebut dengan menghandle event ya, menghandle event klik pada dua button ini. Apa yang akan dilakukan oleh aplikasi? Nah disinilah kita handle-nya. Kita coba run. Oke, sukses installing. Kita coba. Oke, sepertinya ada kesalahan. Kita lihat pesan errornya di sini. Oh ya, ini ada pesan di sini ya. Toast create but not shown. Did you forget to call show? Nah, di bagian akhir dari toast kita lupa menaruh satu metode .show ya. .show supaya toastnya tampil. Jadi yang di kode depan ini hanya membuat, untuk menampilkan harus kita panggil .show. Jadi kita run ulang. Oke, kita coba. Nah, sini bisa kita lihat pesan yang muncul. You klik hi button. Kalau saya klik pada button hi dan button hello akan menampilkan pesan yang kita sudah buat juga.
Nah, ini untuk cara yang pertama ya, menggunakan kelas aktif. Yang kedua, menggunakan kelas terpisah sebagai listener. Kita lihat teorinya. Jadi untuk kelas terpisah sebagai listener, kita buat kelas baru. Namanya juga kita tentukan sendiri. Di mana kita letakkan deklarasi kelas ini, kita bisa letakkan di luar dari kelas utama kita di sini ini ya, atau di dalamnya juga boleh. Contoh kita buat di dalamnya di sini ya, di bawah deklarasi variabel. Jadi kita hapus misalkan ini kita hapus dulu implementsnya, sehingga dia nanti akan muncul error. Abaikan dulu. Nah, kita buat kelas baru di sini, misalkan kelas myButtonListener implements on click listener. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti tadi, jadi ini akan menampilkan error bahwa kita harus mengoverride method onClick. Nah, ini kalau tampil bola lampu di sini, Anda bisa menggunakan implement methods, atau seperti yang tadi ya, tergantung pesan yang tampil seperti apa. Nah, pesan error sudah hilang, tinggal berikutnya adalah kita pindahkan kode yang sudah kita buat ini. Nah, ini jadi tidak digunakan. Ini tidak kita gunakan lagi. Kita pindahkan isinya di sini. Oke, di sini. Oke, nanti kita rubah, kita hapus dulu di sini. Nah, ini kita biarkan dulu, nanti kita rubah. Oke, di sini ya, karena di sini mengacu pada kelas aktif, yaitu kelas myButtonListener, maka ini harus kita ganti menjadi misalkan get application context gitu ya, get application context, karena parameter pertama yang dibutuhkan adalah konteks. Kemudian, nah oke, errornya sudah hilang. Kemudian, ini tidak rapi, bisa kita rapikan menggunakan kode reformat code ya. Oke, sudah rapi. Berikutnya apa? Kita buat instance dari listener yang sudah kita implementasikan baru saja. Jadi kita buat di bawah ini, contohnya myButtonListener. Nah, di sini misalkan myButtonListener, M-nya kecil ya, sama dengan new myButtonListener. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah membuat objek baru dari kelas myButtonListener, di mana myButtonListener, kelas myButtonListener ini mengimplementasikan event interface onClick listener. Oke, kita sudah hampir selesai. Kemudian terakhir adalah mengeset listenernya. Jadi yang tadinya set onClick listener untuk button hello dan hi itu ke kelas main activity, sekarang kita rubah ke objek, instance objek dari myButtonListener, yaitu ini dia ya, myButtonListener, M kecil, myButtonListener, seperti ini. Jadi dari sisi hasil aplikasi tidak akan menampilkan perbedaan, karena yang dilakukan sama, yaitu menampilkan pesan hello atau hi tergantung button yang diklik. Namun dari sisi teknik penulisan kode program kita sudah rubah ya, yang tadi menggunakan kelas aktif sebagai listener, sekarang menggunakan kelas terpisah sebagai listener. Kita coba run. Oke, proses install. Oke, ya, tetap berjalan tanpa ada kesalahan. Oke, jadi cara yang kedua sudah kita lakukan dan tidak ada masalah. Berikutnya cara yang ketiga, yaitu menggunakan kelas Anonymous sebagai listener.
Nah, kita lihat contohnya. Cara pertama sama, jadi kita import interface listener yang dibutuhkan. Kemudian, nah, jadi di sini kita tidak mendeklarasikan kelas, tetapi langsung ke, lihat di sini kita buat instance dari onClick listenernya langsung, sehingga tidak ada nama kelasnya. Jadi kita bisa edit ini, jadi kita tidak perlu menggunakan mendeklarasikan nama kelas baru. Oleh karena itu di sini disebut dengan kelas anonymous di sini ya. Nah, misalkan kita lihat di sini, ini kita buat kode di atasnya, boleh seperti ini. Misalkan kita, jadi di bawah dari deklarasi variabel atau satu sejajar ya, private on click listener, kita buat misalkan kita hapus dulu yang ini mungkin. Nah, kita disable dulu my button listener equal new on click listener. Nah, Anda bisa perhatikan di sini ketika kita panggil new on click listener, maka akan langsung muncul autocomplete metode yang harus di override. Nah, ini akan sangat berguna ketika Anda tidak tahu misalkan metode yang harus saya override apa. Nah, Anda bisa lihat dengan cara seperti ini ya. Jadi Anda buat kode dummy seperti ini, kemudian new interface listener apa, maka di situ Anda akan bisa melihat metode-metode yang harus di override apa saja. Nah, selanjutnya apa? Kita pindahkan kode yang di sini, switchnya kita cut saja. Nanti yang ini kita akan hapus. Kita pindah di sini. Kemudian di sini ada error sign ya. Kenapa? Karena sebenarnya ini dideteksi sebagai satu baris. Oleh karena itu di setiap akhir baris harus kita tambahkan titik koma ya. Jadi ini satu baris. Karena ini bukan deklarasi kelas. Berbeda dengan ini deklarasi kelas. Ini bukan satu baris ya, ini deklarasi kelas. Dengan ini sebenarnya sintaks satu baris. Maka kita butuh ini. Kemudian ini sudah tidak kita gunakan lagi. Kemudian di sini kita lanjutkan. Nah, di sini Anda bisa lihat ini posisinya sebenarnya menggantikan ini yang di kode dari kode program yang sebelumnya ya. Jadi kalau tadi kita buat instance dari my button listener, kelas my button listener. Sekarang karena kita anonymous, maka ini kita hapus. Dan ini akan langsung tidak menampilkan error. Begitu. Nah, ini disebut dengan kelas anonymous. Ya, ini kalau kita jalankan hasilnya juga sama ya. Hasilnya juga sama, akan menampilkan pesan. Oke, instalasi berhasil. Kita coba di sini. Oke, tampilkan pesan tetap. Kemudian cara yang keempat, cara yang ketiga sudah berhasil. Cara yang keempat menggunakan inner class anonymous. Nah, inner class anonymous perbedaannya adalah, perhatikan di sini. Jadi kita langsung deklarasikan event handlingnya di setiap widget. Jadi setiap widget, misalkan seperti ini, ada widget namanya %up button, maka langsung set on click listener, langsung kita buat atau kita invoke suatu sintaks untuk membuat instance dari on click listener seperti ini. Jadi kalau di sini caranya, di sini ya, kita abaikan ini dulu. Misalkan kita kok beri tanda komentar. Oke, di sini nanti akan error. Nah, di sini langsung kita buat new on click listener. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan switch case lagi. Kenapa? Karena di sini sudah langsung nama widgetnya. Button hello itu mau ngapain? Misalkan mau menampilkan pesan hello, maka cukup kita copy ininya saja. Nah, ininya kita rapikan, misalkan rapikan, reformat. Oke. Nah, seperti ini. Ya, untuk ini boleh menggunakan get application context atau this kalau levelnya di kita tidak menggunakan kelas lain. Kemudian di sini langkahnya sama, new on click
listener. Nah, di sini tinggal kita kopikan kode untuk menampilkan pesan hai. Sini. Oke. Oke, ini sudah rapi. Terakhir kita delete kode yang sebelumnya yang sudah tidak digunakan lagi. Untuk memastikan saya reformat code. Oke, sudah rapi. Nah, seperti ini Anda bisa lihat ketika kita menggunakan inner class anonymous, maka kita buat per masing-masing widget ini ya. Button hello itu ada handlingnya sendiri, button hi ada handlingnya sendiri. Oke, kita run. Oke, kita jalankan, hasilnya sama. Baik, itu tadi adalah teknik event handling. Ada 4, menggunakan kelas aktif, menggunakan kelas terpisah, menggunakan kelas anonymous, dan terakhir menggunakan inner class anonymous. Kemudian di dasar teori berikutnya ada contoh-contoh high level event untuk beberapa widget. Ada checkbox, radio button atau radio group, spinner, dan seekbar. Oke, jadi untuk praktikum di job sheet yang ketiga ini kita sebentar ya. Jadi tugas Anda adalah merubah kelas aktif yang sudah dideklarasikan di sini menjadi ketiga cara yang lain. Jadi ini kan yang sekarang menggunakan kelas aktif, maka Anda pisahkan untuk widget-widget ini. Jadi nanti Anda pisahkan buat menggunakan kelas terpisah, menggunakan kelas anonymous, dan menggunakan kelas inner class anonymous. Silahkan dipilih sendiri widget mana yang menggunakan teknik mana, terserah. Yang penting di dalam satu activity ini Anda menerapkan semua teknik event handling yang sudah kita bahas baru saja. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya melalui grup yang sudah kita buat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.